Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ketiga, Perjanjian Kekal. Minggu 10 Oktober, Perjanjian dan Injil. Di sepanjang Alkitab, Perjanjian dan Injil muncul bersamaan. Walaupun ide dari perjanjian sudah ada sebelum bangsa Israel. Contohnya, perjanjian dengan Nuh. Dan walaupun janji dari perjanjian itu telah dibuat sebelum bangsa Israel itu ada, hal itu telah dinyatakan dengan jelas melalui interaksi Allah dengan umatnya, dimulai dari para bapa, yaitu para kepala keluarga. Dan bahkan sejak dari awal, kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Bacalah Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 15 ayat 5-18, dan Roma 4 ayat 1-5. Apakah janji perjanjian yang dibuat kepada Abram yang kemudian disebut Abraham, dan bagaimana Injil itu dinyatakan dalam janji perjanjian tersebut? Abraham mempercayai Allah, percaya dalam janji-janji Allah baginya, dan itulah sebabnya dia dibenarkan di hadapan Allah. Deklarasi ini bagaimanapun juga bukanlah sebuah kasih karunia murahan. Abraham berusaha untuk menjunjung tinggi bagiannya dalam perjanjian itu, yaitu dengan penurutan di Gunung Moria, seperti yang terlihat dalam Kejadian pasal 22. Karena semua ini, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Itulah sebabnya berabad-abad kemudian, Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh untuk apa yang dimaksudkan dengan hidup oleh janji-janji yang berdasarkan perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Tema ini bergema di sepanjang Alkitab. Paulus mengangkat tema ini di kesempatan lain dalam Galatia 3 ayat 6, di mana dia kembali mengutip dari Kejadian 15 ayat 6 tentang bagaimana iman Abraham diperhitungkan baginya sebagai kebenaran, dan merujuk kembali kepada janji yang pertama kali dibuat kepada Abraham, bagaimana semua bangsa akan diberkati melalui keturunannya. Janji-janji dalam perjanjian itu dibuat untuk semua, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang kafir yang hidup oleh iman. Dan dengan demikian dibenarkan oleh iman dan bukan karena melakukan hukum. Bagaimanapun ketatnya, mereka diwajibkan untuk menurut hukum berdasarkan perjanjian itu. Bahkan ketika Yeremia membahas tentang perjanjian yang baru, dia melakukan hal itu dalam konteks hukum. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33, di mana menggambarkan kembali bahasa yang tertulis dalam kitab Imamat. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, perjanjian Allah dimulai dengan Allah yang adalah pribadi yang menyatakan perjanjian dengan umatnya, bukan karena siapa mereka, bukan juga karena nilai-nilai mereka, tetapi karena siapa Allah itu. Inilah sebabnya mengapa perjanjian itu didasarkan terutama pada tindakan penyelamatan Allah atas nama umat-umatnya. Itu adalah perjanjian kasih karunia. Allah menyelamatkan bangsa Israel bukan karena apa yang telah mereka lakukan, bukan apa yang telah mereka capai, tetapi mereka adalah bangsa yang tidak layak dan memberontak, tetapi karena semata-mata adalah anugerah dari Tuhan itu. Oleh karena itu, ketika kita menurut akan perintah-perintah Tuhan, bukan karena usaha-usaha kita untuk mendapatkan akan keselamatan, oleh karena keselamatan itu adalah semata-mata pemberian Tuhan, dan kita terima itu melalui iman, sama seperti dengan Abraham. Tetapi iman yang dimaksudkan adalah iman yang bekerja. Apa maksudnya? Keselamatan diberikan, dan sebagai ucapan syukur, rasa terima kasih oleh karena kita mengasihi Tuhan, dengan cara kita menuruti akan perintah-perintahnya. Kita harus selalu sadar akan kenyataan bahwa kebutuhan kita akan hukum Allah terkait dengan kondisi tidak taat hukum dari manusia itu sendiri, dan bukan hanya karena kebutuhan kita untuk memperbaiki tindakan dosa tersebut. Hanya Kristus yang dapat menggabungkan ketenangan dan stabilitasnya di dalam umat manusia, dan dia melakukan ini dengan mengarahkan kita kepada dirinya sendiri. Hukum itu merupakan karakter atau sifat dari Allah itu.
Jalan keselamatan yang diajarkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama. Keduanya adalah keselamatan oleh kasih karunia melalui iman yang menghasilkan kepatuhan. Kita patuh bukan oleh karena usaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi justru kita patuh menurut akan perintah Tuhan oleh karena keselamatan yang sudah diberikan dan ucapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan mematuhi setiap perintah Tuhan. Kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu kabar baik. Apakah kabar baik itu? Keselamatan oleh iman saja. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menuruti akan apa yang diinstruksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yang kami terima melalui iman. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.